الحمد لله الذي أنزل علينا نعمة كثيرة بهداية القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimani rahimakumullah. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan senantiasa mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan nikmat sehingga saat ini kita dapat hadir melaksanakan tugas kita sebagai seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah salat Jumat. Salawat dan salam teruntuk manusia terbaik yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita, yang kepribadiannya hendaknya kita teladani, yang keakhlaknya harus kita ikuti, dan tingkah lakunya yang harus kita tiru, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Dalam kesempatan Jumat kali ini, khatib senantiasa mengajak, mengingatkan serta berwasiat kepada seluruh kaum muslimin umumnya, jemaah salat Jumat khususnya, dan tentunya diri khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan senantiasa mentaati, mengerjakan segala yang Allah perintahkan dan mentaati, meninggalkan dan menjauhi yang segala yang Allah larang. Sidang jemaah Jumat rahimani rahimakumullah, dalam kesempatan Jumat kali ini juga khatib ingin menyampaikan tema khutbahnya, yaitu kemuliaan dan amalan utama di bulan Muharram. Sidang jemaah Jumat rahimani rahimakumullah, waktu saat ini berputar terasa begitu cepat. Tak terasa kita sudah pada pekan kedua di bulan Muharram di tahun 1445 Hijriah, yang mana bulan Muharram juga merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 12 bulan yang Allah berikan kepada kita. Dan di bulan Muharram ada satu hari yang sangat mulia dari hari-hari yang lainnya, yaitu pada tanggal 10 Muharram, yang mana kita juga mengejutnya dengan hari Asyura. Dan setiap pekan dalam 7 hari ada salah satu hari yang sangat mulia,
yakni hari Jumat yang disebut juga Sayyidul Ayyam. Maka pada kesempatan kali ini kita berada di bulan mulia, di bulan yang mulia serta di hari yang mulia. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan kepada hamba-hambanya yang memanfaatkan waktu ini. Sidang jemaah-jemaah rahimani rahimakumullah. Bulan Muharram menjadi salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang di dalamnya banyak sekali tragedi, kejadian, sejarah yang menyebutkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan rahmat dan rahimnya kepada hamba-hambanya yang berdosa. Di bulan Muharram ini salah satunya Allah mengampuni dosa pertama yang dilakukan oleh manusia pertama, yakni Adam alaihissalam, dan mempertemukan kembali dengan pasangannya Hawa. Maka hingga saat sekarang ini kita ada. Sidang jemaah-jemaah rahimani rahimakumullah. Kemudian di bulan Muharram ini Allah juga memberikan rahmat dan rahimnya. Allah selamatkan Nabi Yunus alaihissalam yang setelah 40 hari ditelan ikan paus, Allah kembali selamatkan beliau dengan mengantarkan Nabi Yunus alaihissalam kembali ke tepian pantai. Ini salah satu bentuk juga kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang terjadi di bulan Muharram. Kemudian Allah juga berikan keselamatan kepada Musa dan para pengikutnya di saat raza zalim, saat itu Fir'aun hendak membunuh setiap pengikut dan Nabi Musa alaihissalam. Allah berikan keselamatan ketika beliau akan menyeberangi lautan dengan melemparkan tongkatnya, air laut pun terbelah dan Allah selamatkan Nabi Musa beserta pengikutnya yang setia. Ini juga terjadi di bulan Muharram. Sidang jemaah Jumat rahimani rahimakumullah. Sungguh banyak kejadian-kejadian yang berkaitan dengan kekuasaan Allah, berkaitan dengan kasih sayang Allah yang terjadi di bulan Muharram, yang menjadikan bulan Muharram salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita manfaatkan bulan Muharram ini. Ketika bulan Muharram menjadi bulan mulia, maka setiap amalan ibadah yang ada di dalamnya Allah akan berikan pahala berlipat-lipat ganda. Salah satu amalan utama di bulan suci Muharram adalah berpuasa. Ketika di bulan suci Ramadan, seluruh kaum muslimin dimanapun dia berada, maka wajib bagi mereka untuk berpuasa tanpa tapi, tanpa tetapi. Maka di bulan Muharram ini ada juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa, namun memang hukumnya tidak wajib. Tapi Allah berikan pahala yang sangat besar kepada orang-orang yang mau melaksanakan puasa di bulan Muharram. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan fi syahril Muharram." Ya, sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan itu adalah di bulan Muharram. Sidang jemaah Jumat rahimani rahimakumullah, hadis ini menunjukkan betapa besar keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap muslim yang mau melaksanakan puasa di bulan Muharram. Sidang jemaah Jumat rahimani rahimakumullah. Kemudian amalan utama yang bisa kita lakukan mendapatkan kemuliaan Muharram adalah dengan senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dicontohkan oleh nabi-nabi kita terdahulu. Ketika Sayyidina Nabi Adam alaihissalam Allah turunkan dari surga ke bumi karena kesalahan dan dosa beliau senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang beliau lakukan, hingga akhirnya Allah berikan ampunan. Allah terima taubatnya Nabi Adam alaihissalam di bulan Muharram tersebut. Ketika Nabi Musa alaihissalam berusaha lari dari kejaran Fir'aun laknatullah alaih, senantiasa berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala,
Manakala ketika dia berusaha berlari, mungkin dia melakukan kesalahan sehingga Allah tidak berikan jalan kepadanya, maka dia senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkat istighfar yang beliau lakukan, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan keselamatan dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam yang ditelan oleh ikan, secara logika takkan mampu seorang manusia hidup di dalam perut ikan di tengah lautan pula, di mana di dalamnya gelap, tak ada udara yang siklus udara yang baik berputar di dalamnya. Tapi berkat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan amal dan istighfar yang dilakukan serta zikir yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam, Allah berikan keselamatan. Artinya apa? Ketika kita senantiasa beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang kita lakukan, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, insyaallah Allah akan berikan ampunan, karena Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang senantiasa memohon ampunan. Sidang jemaah Jumat rahimani rahimakumullah, di bulan Muharram ini, di bulan yang mulia ini, Allah juga perintahkan kita untuk senantiasa memperbanyak amal soleh, senantiasa memperbanyak sedekah, membantu menolong sesama kita sebagai seorang muslim, senantiasa mengingatkan, mengajak sesama muslim untuk berada senantiasa dalam kebaikan, mengingatkan manusia untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan salah satu amalan yang paling utama di bulan Muharram. Wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya dari kalian senantiasa mengingatkan, mengajak seseorang untuk senantiasa berbuat kebaikan, melarang berbuat kemungkaran. Sidang jemaah Jumat rahimani rahimakumullah. Namun semua amalan yang kita lakukan di bulan Muharram ini bisa menjadi tidak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa melakukan perbuatan baik, kita senantiasa berpuasa, kita memperbanyak sedekah, namun kita meninggalkan salat, maka semua amalan tersebut bisa dianggap batal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena puncak amalan seorang mukmin itu adalah di salatnya. Ketika dia melakukan salat dan melakukan perbuatan baik yang lainnya, maka agar pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan akan berlipat ganda. Namun ketika dia melakukan perbuatan baik dan amalan-amalan yang lainnya, tapi salatnya buruk, salatnya bolong-bolong, dia tinggalkan dengan sengaja, maka amalan tersebut tidak akan berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sampaikan dalam hadisnya, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah wa huwa as-shalah. Hal yang paling pertama yang akan ditanya oleh Allah di hari kiamat kelak adalah salatnya, bukan puasanya, bukan berbuat baiknya, bukan sedekahnya, tapi salatnya. Iza salahat salahat jasadu kullu. Ketika salatnya baik, maka insyaallah seluruh amalan yang lain akan ikut baik. Fa iza fasadat fasadat saira kullu. Maka ketika salatnya buruk, maka Allah tidak perlu mentanyakan lagi amalan yang lainnya, karena pastilah amalan yang lainnya akan ikut buruk. Sidang jemaah Jumat rahimani rahimakumullah. Oleh karena itu, dalam kesempatan Jumat kali ini, khatib senantiasa mengajak, mengingatkan kepada diri kita semua untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan senantiasa mentaati perintah-perintah Allah dan melaksanakan segala yang Allah perintahkan, terutama ibadah-ibadah wajib. Karena ibadah wajib yang kita lakukan tentunya bukan untuk siapapun, melainkan untuk diri kita sendiri, karena bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah tersebut. Wa tazawwadu fa inna khairu zadit taqwa. Sebaik-baik bekal adalah menghadap Allah adalah ketakwaan, dan ketakwaan itu bisa didapat dengan senantiasa mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita Allah jadikan sebagai hamba-hambanya yang bertakwa, kelak Allah akan kumpulkan kita kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.